Yang pertama ini disebut juga wasiat mengenai pengampunan yang terdapat di dalam Injil Lukas bab 23 ayat yang ke-34. Yesus kan mengajarkan pengampunan, memberikan pengampunan. Ya, dia kan mengajar untuk orang lain. Artinya, silakan orang lain mengampuni. Nah, kalau Yesus sendiri yang dijahati orang bisa mengampuni apa tidak? Kita sudah dengar di bagian depan bahwa yang terlibat di dalam pembunuhan, penyaliban Sang Kristus banyak sekali. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa mengampuni mereka tadi itu? Karena mereka sudah jahat kepada Tuhan Yesus. Kita lihat rujukannya dalam surat pertama Petrus pada pasal yang kedua ayat 21 dan seterusnya. Bunyinya demikian. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Perhatikan ayat 22, ia tidak berbuat dosa. Ada perkataan ia tidak berbuat dosa, berarti tidak ada pembalasan di sana. Maka berarti beliau bisa mengampuni. Itu kan baru sepenggal ayat yang tidak terlalu jelas. Baik, kalau kita membaca kalimat lanjutannya, yaitu pada ayat ke-23, sangat jelas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Jadi ketika dicaci maki, tidak dibalas, malah dikatakan Bapak ampunilah mereka. Dan ketika menderita, ya dicambuk, ya dipukul, ya ditendang, segala macam siksaan yang dialami, yang dapat kita lihat secara realistik di dalam film The Passion itu, dikatakan ia tidak mengancam. Apa maksudnya mengancam? Ya tentulah menggunakan kuasa supernaturalnya dalam arti kuasa ilahinya untuk melakukan pembalasan. Apakah mungkin baginda Yesus Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk melakukan pembalasan? Sangat mungkin. Anda tahu bahwa kalau menurut Injil Yohanes, ketika malam mau ditangkap, Tuhan Yesus tidak bisa ditangkap. Kalau kita membaca bagian-bagian sebelumnya, bahkan ketika mau dilempari batu, itu Yesus menghilang dari bait Allah. Tidak bisa ditangkap karena menghilang begitu saja. Kemudian ketika malam sebelum sengsara beliau, itu dikatakan hanya dengan mengatakan akulah dia, orang-orang terpental mundur ke belakang. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa ditangkap. Yang tepat istilahnya adalah secara lurus, Tuhan Yesus mengizinkan dirinya ditangkap. Ya memang kan Alkitab mengatakan Yesus ditangkap, Rama. Betul, itu memang kenyataannya yang terlihat seperti itu. Yesus kemudian ditangkap, memang begitulah orang melihatnya. Tetapi kalau kita melihat kisah Injil, tidak demikian. Kenyataannya Yesus ditangkap, yang terlihat Yesus ditangkap, tetapi di dalamnya kita tahu Yesus mengizinkan dirinya ditangkap. Artinya kalau beliau tidak mengizinkan dirinya ditangkap, ya tidak bisa. Itulah kenapa kalau hanya soal membalas, apapun yang mereka lakukan itu sangat mungkin ya. Dicambuk, kemudian cambuknya berbalik, orangnya kena 30 kali lebih sakit, ya bisa juga. Namun ayat di dalam surat pertama Petrus jelas sekali, maka kesimpulannya sangat jelas, Yesus Kristus Tuhan sebagai pribadi, sebagai manusia, punya kemampuan mengampuni mereka. Apakah dengan demikian kemampuan itu datang supernatural? Kita harus ingat, Tuhan Yesus manusia biasa. Meskipun kita punya iman sungguh Allah, sungguh manusia, tetapi sungguh manusianya ini juga harus kita pertimbangkan. Beliau bisa lapar, bisa haus, bisa sakit, sama seperti kita. Bisa sakit hati juga. Maka ketika Sang Kristus mengampuni, kemanusiaannya pun mengampuni, berarti butuh perjuangan sama persis seperti kita, yang juga mengalami sakit hati, sakit fisik, jiwanya juga mengalami ngenes dan sebagainya, persis seperti kita. Jadi tidak pernah dapat kita mengatakan, ya kan beliau Tuhan, kan gampang sekali kalau Tuhan mengampuni. Tidak demikian, kita harus ingat juga, Yesus Kristus sungguh manusia. Kemanusiaannya yang sungguh-sungguh itu membuat beliau bisa sakit hati, bisa membalas juga. Artinya beliau punya potensi yang sama dengan kita. Untuk mengutuk, untuk membalas, untuk menyerang balik, potensinya sama. Kenyataan bahwa beliau bisa mengampuni, tentu kemanusiaan beliau menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Jadi perjuangan Yesus sebagai manusia dengan kita persis sama. Tidak ada yang istimewa dengan perjuangan Yesus dalam hal mengampuni, dalam hal
merasakan sesuatu yang fisik, yang jiwa seperti kita manusia pada umumnya. Jadi tidak punya privilege sama dengan kita. Privilege-nya tidak ada. Privilege itu kan dalam hal-hal tertentu melakukan mukjizat yang tidak bisa dilakukan manusia, menghidupkan orang mati, hal seperti itulah. Tapi dalam hal merasakan kesakitan ya persis sama seperti kita. Maka beliau ngeri. Nah itulah saudara-saudari. Maka pesan pertama menyangkut soal pengampunan. Berarti dua hal yang dapat kita petik sebentar sampai di sini, yaitu pengampunan datang dari Tuhan Yesus. Yang nomor dua, kita diingatkan seperti yang kita doakan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Artinya, kita juga punya kewajiban mengenai pengampunan. Selanjutnya, kita akan mengulas kata atau kalimat mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka yang banyak sekali tadi, orang tadi, tidak tahu. Yuk sekarang kita bahas apa maksudnya tidak tahu. Mereka tidak tahu tentang apa ya? Ada dua hal yang dimaksud. Mereka tidak tahu kehendak Allah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak tahu Yesus adalah Mesias. Yuk kita bahas yang pertama tentang kehendak Allah. Ada disebutkan dalam Injil Lukas 12 ayat 48, siapa yang tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Itu tentulah pengampunan dimohonkan bagi mereka karena mereka tidak tahu kehendak Tuannya bagaimana. Ketidaktahuan itu memang mendatangkan hukuman, tapi sedikitlah pukulan, ampunilah pukulannya, dibuat jangan banyak-banyak. Simpelnya kira-kira begitu. Yang kedua, ketidaktahuan menyangkut Yesus adalah Mesias. Yohanes 20 ayat 31 mengingatkan semua yang dicatat dalam Injil membuat kita percaya Yesus adalah Mesias. Ya kita sekarang percaya Yesus adalah Mesias, Kristus. Namun orang-orang pada zaman itu ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan yang sudah percaya pun nanti pada detik-detik terakhir ini juga seperti kehilangan keyakinan itu. Mereka tidak tahu Yesus adalah Mesias sesungguhnya yang dinanti-nantikan oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka menantikan, tetapi ketika yang dinantikan datang mereka tidak mengetahuinya. Yuk kita baca Lukas 23 ayat 35. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, mengejek. Kenapa kok sampai mengejek ya? Ya tentulah karena tidak menyadari Yesus adalah Mesias. Kalau menyadari tentu tidak mengejek, bukan? Tentu mengikuti, menuruti apa yang dikatakan. Ejekannya luar biasa. Biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Dengan perkataan jika dia adalah Mesias, kesimpulannya kan berarti kebalikan. Orang-orang yang mengatakan itu, mengatakan sesungguhnya dia bukan Mesias. Dari kata-kata ejekan mereka itu. Atau kita juga lihat prajurit-prajurit. Enggak hanya orang Israel loh. Yang pertama dalam ayat 35 tadi dikatakan pemimpin-pemimpin, berarti ini orang-orang Yahudi. Tetapi di ayat 36 prajurit-prajurit yang dimaksudkan orang-orang Romawi, ikut-ikutan loh. Tapi memang motifnya berbeda. Orang-orang Yahudi menghina kemesiasannya. Perhatikan, jika ia Mesias. Karena orang Yahudi kepedulian mereka adalah mengenai Mesias. Tetapi prajurit mengenai raja. Jika engkau raja. Karena orang Romawi kan kepedulian mereka tentang kerajaan, tentang kekaisaran. Karena di mata orang Romawi yang disalibkan ini ingin memberontak. Simpelnya seperti itu. Maka raja kok kalah, berarti kamu bukan raja. Kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan dengan ejekan-ejekan. Ini saya tampilkan beberapa ejekan saja. Tidak hanya itu, ada banyak lebih dari dua itu. Dan ironisnya, murid-murid pun tidak tahu. Mereka tahu dan tidak tahu sekaligus. Antara tahu dan tidak tahu. Petrus memang mengakui engkau Mesias, tapi ternyata dia lari. Berarti dia juga tidak tahu pada detik-detik terakhir sebelum wafat Yesus. Kalau kita lihat, ketika Yesus sudah dikuburkan, kemudian murid tercerai-berai, mereka pergi atau pulang ke rumah masing-masing, jelas sekali dari perkataan mereka. Lukas 24-21. Ini orang yang kalah, orang yang menyerah, orang yang kehilangan keyakinan. Jadi ini konteksnya Yesus sudah dimakamkan. Yah, mati, berarti dia bukan Mesias dong. Kurang lebih seperti itulah yang dibayangkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Orang yang membebaskan bangsa Israel itu Mesias. Pada zaman kuno seperti itulah yang diyakini. Ini dua murid yang pulang ke Emmaus itu loh.
Padahal, nah kata padahal menunjukkan ya berarti bukan Mesias yang ini. Ironis sekali bukan? Bahkan murid-murid pun sampai tidak tahu. Jadi dari sisi manusia, salib puncak ketidaktahuan. Maka Rasul Paulus sering menyebut sebagai batu sandungan. Karena itu puncak ketidaktahuan. Mesias kok disalibkan ya? Untuk orang Yahudi sulit sekali memahami Mesias yang kalah seperti itu. Karena bagi mereka Mesias berjaya mengalahkan penjajah. Namun kalau di dalam iman kita tahu, meskipun salib puncak ketidaktahuan, namun salib sumber pengampunan. Dari salib mengalir keselamatan. Dari salib itulah pengampunan Tuhan sampai kepada kita yang menghapus dosa dunia. Maka dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka kita diingatkan kembali pada Lukas 23 ayat 34, wasiat pertama mengenai pengampunan. Ampunilah mereka ya Bapa, mereka tidak tahu. Ini diingatkan akan dua hal. Pertama, pengampunan yang datang dari Yesus Tuhan. Salib sebagai sumber pengampunan, sehingga kita yang tidak punya hak untuk masuk kerajaan Allah, bisa memasuki kerajaan Allah. Jadi sebelum Paskah kita bersyukur, Tuhan, terima kasih karena dari salib-Mu sumber pengampunan mengalir bagi kami. Nomor dua, aku sudah diampuni, kita sudah diampuni, maka kita pun juga berkewajiban mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wasiat pertama mengingatkan mengenai itu. Aku telah diampuni, maka pengampunan yang sama aku salurkan kepada mereka yang bersalah kepadaku. Kalau kita melihat betapa sakitnya Yesus Kristus, tadi banyak sekali kan mereka itu. Penderitaan kita disakiti orang belum apa-apa. Ingat tadi yang sudah dirinci bagian-bagian awal, mereka banyak sekali yang terlibat. Dan kita tahu sakitnya tidak hanya fisik, tapi juga di sini. Sakitnya itu di sini, di mana? Di dalam hati. Ejekan, olok-olokan. Wah, banyak sekali sepanjang perjalanan salib, pada saat diadili, pada saat ditangkap, pada saat sudah bergantung pada salib. Waduh, luar dalam, luar biasa. Kalau kita bandingkan, sependek itu waktu penderitaan beliau. Ya, Yesus kan pendek sekali, tetapi kualitas penyiksaannya luar dalam, hampir-hampir tidak sanggup ditanggung oleh manusia. Anda kalau kita tunjukkan lagi lebih jauh lagi, Anda mungkin akan terkaget-kaget, begitu luar biasa kesakitan luar dalam lahir dan batin yang dialami baginda Yesus. Saya bisa membahas lagi tapi bukan tema kita, yaitu sakit juga yang ditimbulkan oleh murid-muridnya sendiri, itu lebih sakit loh. Bukan berarti kalau orang lain nggak sakit, sakit juga. Tapi mungkin ini bisa pembahasan tema lain, tapi sekarang saya singgung sedikit. Bagaimana orang-orang terdekat menjadi seperti tanda petik berkhianat, lari semua. Sakit sekali bukan? Petrus menyangkal contohnya. Dan lain-lain. Semua murid lari dan lain-lain. Itu sakit sekali. Jadi kita diingatkan kalau kita disakiti orang, seberapa persen dari yang dialami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus kan Tuhan ramah. Ingat, yang kukatakan di bagian depan, Tuhan Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, jadi perjuangan beliau mengampuni persis sama seperti perjuangan kita, karena kemanusiaan beliau persis sama dengan kita. Hanya memang beliau tidak berbuat dosa, bukan karena tidak punya potensi berbuat dosa, punya, tapi karena memang beliau berjuang seperti kita, mengalahkan kuasa dosa. Nah kan begitu. Jadi ingat, sungguh Allah, sungguh manusia itu. Ketika kita berdalih, Yesus kan Allah, aku kan manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Yesus memang Allah, tetapi hanya menonjolkan sisi keilahian, tidak adil tentu saja cara memandangnya. Itu juga seperti pelecehan, karena beliau Allah apapun gampang. Tidak demikian saudara. Persis sama seperti kita, karena beliau sungguh manusia. Berarti, selain sumber pengampunan, kita juga ingat dengan memandang kemanusiaan Yesus juga inspirasi. Yesus berjuang kok sama dengan kita. Jadi aku juga bisa berjuang pastilah. Demikian untuk wasiat pertama. Sekarang kita masuk kepada wasiat yang kedua, yang temanya adalah mengenai keselamatan. Wasiat tentang keselamatan.
Kutipan dari Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yuk kita lihat konteksnya apa ya? Konteksnya adalah para penjahat yang juga disalib di kiri dan kanan Yesus. Lukas 23 ayat 39 cerita mengenai penjahat yang menghujat. Yang diceritakan di sebelah kiri meskipun tidak ada teksnya dalam Lukas ini ya. Yang menghujat itu penjahat yang pertama. Kemudian ayat 40 menceritakan yang menegur temannya yang menghujat itu. Itu nanti yang mohon kepada Tuhan Yesus. Nah inilah gambarnya dibedakan ya. Lihat yang sebelah kiri Tuhan Yesus menunduk. Itulah yang menghujat. Yang sebelah kanan Tuhan Yesus memandang kepada Tuhan Yesus. Itulah yang kemudian bertobat, beriman kepada Sang Kristus. Dismas dan Gestas. Dismas yang memandang Tuhan Yesus, sisi kanan beliau, yang kemudian bertobat, beriman kepada Yesus. Gestas yang sebelah kiri, beliau yang menghujat, yang justru tidak percaya malah juga ikut pengolok-olok. Memang dalam Alkitab nama Dismas dan Gestas tidak ada, itu bagian dari tradisi suci gereja. Inilah yang dikatakan Dismas, atau ya dalam Injil tidak ada namanya, penjahat yang bertobat, begitulah. Lukas 24:42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini perkataan orang yang sangat beriman. Penjahat itu beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kata ingatlah akan aku bukan ingat memori saja ya. Bukan ingat di dalam angan-angan. Tapi ingatlah akan daku berarti perbuatlah sesuatu demi kebaikanku. Contoh kalau kamu bicara kepada orang lain dulu masih sama-sama susah. Kalau nanti kamu sukses, ingat ya sama aku. Nah, ingat itu bukan hanya, oh iya ingat, bukan hanya itu. Tapi perbuatlah sesuatu kepadaku untuk menolong aku dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan, Yesus ingatlah akan aku. Di situ tersirat satu iman keyakinan, Yesus mampu melakukan sesuatu bagi aku. Dan disitulah berarti ada iman si penjahat. Maka Tuhan berfirman di dalam Lukas 23 ayat 43, hari ini juga engkau, si penjahat tadi, bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan menjanjikan Firdaus bagi si penjahat yang bertobat. Apa itu Firdaus, saudara? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Firdaus di dalam teks bahasa Yunani itu berbunyi paradiso. Bandingkan dengan bahasa Inggris, paradise ya. Paradiso, paradise, Firdaus di dalam bahasa Indonesia. Itu sama dengan kolpon Abraham atau pangkuan Abraham yang referensinya ada di Lukas 16 ayat 22. Itulah Firdaus. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa ke pangkuan Abraham oleh malaikat-malaikat. Ini situasi yang membahagiakan, yang berbeda dengan orang kaya yang menderita dalam alam maut. Jadi Firdaus sama dengan pangkuan Abraham, pendek kata, situasi, keadaan, tempat, atau apa saja, anyway gitu. Tempat, keadaan yang bahagia, atau yang menyenangkan, atau yang tidak menyengsarakan di alam setelah kematian. Jadi sebenarnya Firdaus itu surga, tanda petik, sebelum akhir zaman yang baru dimasuki oleh jiwa saja. Di dalam cerita mengenai orang miskin di pangkuan Abraham, orang itu mati, dibawa, yang dibawa itu jiwanya atau rohnya. Karena tubuhnya si mati ada di tanah ya. Jadi Firdaus itu surga sebelum akhir zaman yang baru dimasuki oleh jiwa. Surga setelah akhir zaman dimasuki bersama dengan badan. Oh ya, catatan sedikit, Firdaus itu seperti ini ya, Pardes, Paradiso, Paradise. Pardes itu dalam bahasa perjanjian lama, Paradiso perjanjian baru. Ya Paradise saya bandingkan bahasa Inggris supaya Anda tahu itu runutannya dari sana. Untuk tahu mengenai Firdaus, silakan Anda nanti mengklik channel YouTube Katkit Rute Orang Mati, itulah Firdaus yang ada tanda di situ. Kita tidak jelaskan karena bukan tema kita mengenai Firdaus. Tetapi intinya ada pada kata Firdaus, ini wasiat tentang keselamatan. Apa pesannya di sini? Nyambung juga dengan pertama, bertobatlah. Bahkan di saat-saat terakhir tidak ada kata terlambat untuk meraih Firdaus dari anugerah Tuhan itu. Kalau kita bertobat. Sebab seperti yang sudah disampaikan di bagian awal, pertobatan dan pengampunan itu satu paket.
Kalau kita bertobat, sisi kita, Allah mengampuni. Inilah yang terjadi di dalam Kejadian wasiat kedua. Berarti wasiat yang kedua mengingatkan kita akan hal itu. Itu catatan pertama, yaitu bertobatlah, bahkan sampai detik terakhir kamu akan diterima pasti. Yang penting bertobat. Yang nomor dua, kata Firdaus berarti keselamatan. Kita diingatkan dalam wasiat kedua ini ada tujuan lain loh yang harus kita tuju, yang ada di balik kematian sana. Berarti perkataan Sang Kristus tadi ketika mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, mau mengatakan yang sekarang di dunia ini kamu disalib, kamu sengsara, ini bukan titik akhir. Jadi wasiat kedua mengingatkan kita mengenai tujuan akhir perjalanan kita di akhirat, yaitu kemuliaan bersama dengan Allah yang digambarkan dengan kata Firdaus pada wasiat yang kedua ini. Jadi ingat, hidup di dunia bukan titik baru koma, karena ada Firdaus, bahkan ada Uranos. Uranos itu surga yang utuh kita masuki dengan jiwa dan raga kita, visio beatifika, ketemu persatuan dengan Allah sendiri. Dengan demikian selesai bagian wasiat kedua. Wasiat ketiga mau mengatakan mengenai apa? Mengenai relasi, kedekatan. Yaitu bagaimana Yohanes ada di bawah kaki salib, Bunda Maria di bawah kaki salib, dan Yesus memberikan wasiat. Di dalam Yohanes 19, 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini gambarnya, saudara-saudari. Anda bisa melihat, kalau Anda melihat ikonografi seperti ini, ada prajurit-prajurit, ada wanita-wanita, kemudian di sebelah kanan salib, di bawah ada yang mendongak melihat ke atas, itulah Bunda Maria. Kemudian di sisi kiri salib, di bawah, itulah Yohanes atau murid yang dikasihi di dalam kisah Injil Yohanes. Yang kemudian diberi pesan, inilah ibumu, inilah anakmu. Kemudian menerima sang ibu, yaitu Bunda Maria itu. Murid yang dikasihi itu siapa ya? Siapa dia itu? Yuk kita lihat, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama menurut tradisi suci, dialah Yohanes Penginjil, yaitu orang yang menulis Injil Yohanes itu sendiri, yang menampilkan dirinya tanpa nama, hanya dengan satu samaran murid yang dikasihi. Jadi tradisi suci mengatakan itulah Yohanes Penginjil. Maka di dalam kisah hidup selanjutnya Bunda Maria, beliau mengikuti atau hidup bersama dengan Yohanes Penginjil kemana-mana, bahkan sampai ke kota Efesus. Untuk itu, nanti Anda bisa klik channel YouTube Katkit yang berjudul Biografi Bunda Maria. Saya jelaskan di sana bagaimana nanti Bunda Maria mengikuti Santo Yohanes bahkan sampai ke kota Efesus. Kalau yang tafsiran kedua, itu tafsiran spiritual atau rohani, yaitu setiap murid Kristus. Maka dikatakan murid yang dikasihi. Rama Bayu dikasihi Tuhan apa enggak? Dikasihi, ya berarti murid yang dikasihi. Anda semua masing-masing dikasihi enggak? Dikasihi, berarti kita bisa menempatkan dalam cerita itu. Karena murid yang dikasihi tidak ada nama, maka dengan sengaja si penginjil membuat kita bisa menempatkan diri kita di dalam cerita Injil itu. Maka tafsiran rohaninya ya setiap dari kita, murid yang dikasihi. Maka Yesus Tuhan kan mengatakan inilah ibumu, berarti kepada siapa? Setiap murid Yesus Kristus. Kamu sudah terima Bunda Maria apa belum? Kamu doa Salam Maria apa enggak? Kamu doa Rosario apa enggak? Ini wasiat Tuhan Yesus loh. Inilah ibumu, murid yang dikasihi. Kalau kamu merasa murid yang dikasihi, terimalah Bunda Maria. Menolak Bunda Maria, menolak firman Yesus. Karena firman Yesus mengatakan inilah ibumu. Maka jangan ragu untuk berdoa Salam Maria. Jangan ragu untuk berdoa Rosario. Jangan ragu berdoa kepada Bunda Maria agar dimohonkan kepada Sang Kristus. Per Mariam ad Yesum. Ini wasiat saudara. Berbahagialah kita, Gereja Katolik yang merawat wasiat itu. Wasiat bukankah harus dipelihara? Dalam arti harus dilaksanakan, bukan?
Maka jangan sampai kemasukan ide-ide lain yang menolak Bunda Maria. Ingat kata-kataku, menolak Bunda Maria, menolak wasiat yang ini. Jangan ya. Selanjutnya ada kata ibu di sana. Berkatalah ibu kepada ibunya, ibu. Nah, kata ibu yang tertulis di dalam ayat 26 ini bunyi asli dalam Yunani gine. Artinya perempuan atau harafiahnya perempuan. Jadi itu bisa dikatakan begini terjemahan harafiah. Berkatalah Yesus kepada ibunya, perempuan inilah anakmu. Loh, kok disebut perempuan ya? Kok enggak sopan ya? Bukan tidak sopan, itu biasa saja. Perempuan menjadi tidak sopan karena dalam bahasa Indonesia, dalam konteksnya ya tidak masalah ya. Namun ada arti yang lebih dalam. Bunda Maria disebut sebagai perempuan dalam ayat itu karena mengacu pada kitab Kejadian. Itu pemenuhan nubuat loh. Yaitu nubuat dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku, Allah Elohim, akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya berarti keturunan siapa? Si perempuan akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa? Kepala ular. Keturunan si perempuan yang mengalahkan kepala ular, Yesus Kristus Tuhan. Engkau akan meremukkan tumitnya. Ya tentu kematian itulah remuk ya tumit, katakanlah begitu. Jadi ini pemenuhan nubuat kata perempuan. Memang terjemahan bahasa Indonesia menjadi samar karena diterjemahkan dengan kata ibu, mungkin untuk alasan sopan santun. Tetapi ketika itu diterjemahkan kata perempuan, mungkin terdengar kasar di dalam telinga kita, namun itu mengingatkan kita kalimat-kalimat di dalam kitab Kejadian. Si perempuan yaitu Hawa yang dulu tidak taat, sekarang terbalik. Hawa baru menjadi taat. Itu yang dimaksud. Betapa kerennya Alkitab cerita pada kita. Selanjutnya, si murid tadi menerima dia di dalam rumahnya. Nah, ini dia ibu atau si perempuan, sang perempuan yang perlu kita terima di dalam rumah kita. Maka, renungan pada wasiat yang ini adalah, apakah kamu sudah terima Bunda Maria di dalam rumahmu? Kalau sudah, puji Tuhan, wasiat Yesus kita laksanakan. Kalau belum, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dengan demikian wasiat yang ketiga, kedekatan ini selesai. Intinya, Tuhan Yesus menghendaki kita dekat dengan ibunya. Ini wasiat. Tuhan Yesus menghendaki kita dekat dengan ibunya. Kuulangi sekali lagi. Tuhan Yesus menghendaki kita dekat dengan ibunya. Jadi bukan iri, karena ada orang yang mengatakan, kalau kita kepada Bunda Maria terus nanti Yesusnya iri. Oh, enggak begitu. Ya itu bercandanya. Sekarang kita masuk wasiat keempat, mengenai kesepian, mengenai kesendirian. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lema sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Kita membahas kalimat ini. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Memang ngenes sekali sih kayaknya orang yang sendiri sekali. Apakah di situ Yesus mengeluh? Apakah kehilangan iman? Oh tidak, saudara. Sang Kristus sedang mengutip Mazmur 22. Anda buka saja. Mazmur 22 isi ayatnya adalah ini. Jadi ketika baginda junjungan kita mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Beliau tanda petik berdoa, mengucapkan, mendaras Mazmur 22. Hanya kedengaran bagian awalnya saja. Karena bagian selanjutnya kan beliau sudah mulai kehabisan nafas, jadi yang lain nggak kedengeran. Kira-kira simpelnya begitu. Kalau kita membaca Mazmur 22, tidak hanya kalimat pertama, nanti kita baru ngerti apa maksudnya. Perhatikan, ini tadi yang dikutip. 22 dalam kitab Mazmur, ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, engkau jauh, engkau tidak menolong. Ngenes ya, aku berseru-seru, engkau tidak menjawab. Tidak juga aku tenang, ngenes. Tetapi kalimat-kalimat terakhir, mulai dari ayat 22, isinya berbeda. Isinya mulai terdengar
pujian dan sukacita. Perhatikan, engkau telah menjawab aku, ayat 22. Ayat 23, aku memuji-muji engkau, aku memasyurkan namamu. Nah di sini saudara, aku memuji-muji engkau, ayat 26 juga muncul di sana. Berarti memang disitulah pergulatan orang yang mengalami seperti sendiri ketika orang sedang menderita. Tetapi ujungnya nanti menemukan Allah. Lewat penderitaan, bukankah pertolongan Allah terasa lebih kuat bagi kita? Ini wasiat kepada kita. Boleh kita mengeluh kalau mengalami kesepian, namun di dalam keluhan itu tetap kita mengandalkan Allah sehingga nanti menemukan sukacita, pujian, dan pertolongan Allah yang tepat pada waktunya. Perhatikan kitab Mazmur bagaimana urutannya, kemudian dari ngenes, dari susah, sendiri sepi, kemudian aku telah memuji engkau, aku memasyurkan, aku memuji-muji, dan seterusnya yang kemudian berubah. Lihat perubahannya dari susah, sepi, sendiri, ngenes, lalu ini ya, yang warna kuning, lalu mulai muncul di situ jawaban-jawaban Tuhan. Maka wasiat yang ini kita diingatkan, tetaplah untuk selalu setia pada Allah, sebab dalam kesendirian dan kesulitan itu tentu engkau akan menemukan penghiburan dari Tuhan juga. Engkau telah menjawab aku, Tuhan menjawab doa-doa kita di tengah pergulatan atas penderitaan. Wasiat keempat selesai, kita masuk ke wasiat yang kelima, yaitu mengenai penderitaan, khususnya mengenai aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kalimat ini menjadi inspirasi bagi Bunda Teresa dari Kolkata, ya. I thirst. Aku haus. Seperti apa inspirasinya? Yuk kita akan lihat. Namun yang pertama kita lihat dulu supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Digenapi berarti nubuat terpenuhi, itu yang dimaksudkan. Karena ayat-ayat Alkitab yang barusan kita baca merupakan penggenapan dari Mazmur 69 ayat ke-22. Mereka memberi aku makan racun, waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi ayat itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Kehausan Sang Kristus juga menggambarkan kehausan manusia akan Allah. Jadi kehausan rohani sesungguhnya. Kita ini di dunia sulit bahagia, ataupun kalau bahagia sebentar bahagianya. Kebahagiaan atau kesenangan kita di dunia ini kan seperti kilat ya. Celap, hilang, celap, hilang, celap, hilang. Banyak, tapi sebentar-sebentar. Karena memang kebahagiaan utama kita temukan pada diri Allah. Dan itu kita temukan bagaimana kehausan manusia akan Allah digambarkan dalam kitab Mazmur 42, ayat 2, ayat 3. Seperti rusa merindukan sungai berair. Rusa rindu sungai berarti kan haus. Jiwaku merindukan engkau. Ayat 3 lebih jelas, jiwaku haus kepada Allah. Allah memang kebahagiaan utama kita. Maka kehausan di dunia ini terus ada, dan itu digambarkan dengan perkataan Sang Kristus, aku haus. Dambaan manusia akan Allah yang mengalami kehausan tanpa batas, sebelum nanti akhirnya berjumpa dengan Allah di mana? Uranos, mengalami visio beatifika. Pandangan yang membahagiakan. Hanya dengan memandang Allah saja, kita hausnya terpuaskan. Itu juga digambarkan dalam perjumpaan wanita Samaria ya, Yohanes 4 ayat 15. Tuhan beri aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Nah kan gitu. Namun juga ada arti yang lebih harafiah, dalam arti lebih material. Kehausan Sang Kristus menggambarkan hausnya manusia dalam kehausan yang nyata sehari-hari. Orang miskin maksudnya. Orang miskin yang lapar, yang haus. Jadi perkataan aku haus itu memang menggambarkan kehausan yang real. Bahwa di dunia ini jutaan orang masih mengalami hidup yang tidak seenak kita. Yang kita bisa makan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Kita masih bisa ngopi-ngopi cantik lah, bisa ke kafe-kafe lah, apapun, kuliner lah. Jutaan orang di luar sana, bahkan untuk makan
yang kebutuhan harafiah makan untuk kenyang, atau bahkan hanya untuk meredakan lapar, itu masih banyak sekali. Dan kita diingatkan mengenai wasiat ini, aku haus itu jeritan orang miskin. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ayatnya Anda sudah tahu sekali lah itu ya. Ketika aku lapar, kamu kasih makan. Ketika aku haus, kamu kasih minum, dan seterusnya. Lalu kalimat di dalam ayat 40 dikatakan, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, berarti orang miskin, kamu melakukannya untuk aku. Itu diingatkan tanggung jawab moral kita, tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab karitatif kita untuk membantu orang yang mengalami aku haus. Jadi wasiat Yesus ini juga memikirkan orang-orang miskin. Aku hausnya baginda Yesus bukan hanya hausnya beliau sendiri, hausnya kita juga akan Allah, hausnya orang miskin akan makanan sehari-hari. Maka kita yang sudah bisa makan, kita akan melakukan sesuatu ini. Yuk nanti buat sesuatu ya Anda ya. Anda semasa Prapaskah ini persiapan Paskah, yuk bantu untuk mereka yang hina, yang miskin, yang sulit, yang mungkin nanti untuk makan nggak bisa, sekolah nggak bisa, pendidikan nggak bisa. Karena pendidikan ini kan nanti kaitannya juga dengan masa depan ya. Orang yang pendidikan rendah, ya nanti penghasilan kecil, pendidikan rendah seperti lingkaran setan. Maka Anda bisa berbuat sesuatu terkait dengan ini. Itu selesai mengenai aku haus. Kita diingatkan hausnya manusia-manusia lain. Kita masuk kepada wasiat yang keenam, yaitu mengenai kejayaan atau kemuliaan atau kemenangan. Haleluya saudara. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Kenapa dikatakan sudah selesai? Kenapa sih kok kata-katanya sudah selesai? Yuk kita bahas. Sudah selesai maksudnya apa? Di dalam bahasa Yunani tetelestai, artinya terlaksana sempurna utuh. Referensinya ada di Yohanes 17 ayat yang keempat. Apa yang dimaksud utuh atau selesai sempurna itu? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Diselesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Sang Bapa untuk dilakukan. Jadi dikatakan sudah selesai karena semua dikerjakan. Sudah selesai karena semua dituntaskan. Ayo kalau Anda melayani, selesai ya. Jadi sekarang renungan. Kalau Tuhan mengatakan sudah selesai, berarti semua yang ditugaskan dilaksanakan. Yuk kalau Anda melayani, jangan berhenti di tengah dong ya. Jangan berhenti di tengah, karena bagaimanapun menyelesaikan pekerjaan bagian dari spiritualitas kita, semangat kita seorang Kristen. Ya habisnya dalam pelayanan ini cuma sakit hati, Rama. Tetapi ada nilai di situ. Nilai salib yang pertama, yang kedua nilai penyelesaian pekerjaan, seperti firman Tuhan katakan sudah selesai. Umpamanya kamu mengurusi gereja untuk 2 tahun, 3 tahun, sudah ada janjinya, sudah selesaikan. Apapun yang terjadi, karena beliau junjungan kita mengatakan sudah selesai. Yang artinya menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Ya namanya pelayanan, ada saja. Mungkin gesekan, mungkin sulit, mungkin sakit hati, makanan sehari-hari ya tidak apa-apa. Bagian dari salib bukan? Yang kedua bagian dari spiritualitas kita sebagai pengikut Kristus. Kristus selesai, aku selesai. Sehingga nanti pada saat pelayanan selesai, kamu bisa mengatakan, tetelestai, tetelestai, sudah selesai. Tentu konteksnya sudah selesai, lingkup kita lebih kecil daripada baginda Yesus dong. Ya memang kita akan ambil bagian kecil saja, nggak usah gede-gede. Tapi kalau itu Anda pun mundur, malulah, ya jangan ya, lanjutkan. Maka ini pesan rohani. Kalau sudah mulai janji 3 tahun melayani, kalau bisa 6 tahun, 10 tahun. Kalau enggak ya selesaikan paling kurang yang sudah dijanjikan itu. Ini spiritualitas seorang pengikut Kristus. Ini dampaknya wasiat ini sampai ke kehidupan sehari-hari loh. Dengarkan loh. Jangan sampai hanya dianggap angin lalu ya. Ini dalam pelayanan apapun, mungkin dalam komunitas apa saja bisa menjadi semangat bagi kita. Ingat,
teteleste. Begitu Anda sudah selesai, meskipun ada sakit-sakit juga, ada sakit hati lah, apa segala macam pengorbanan, nanti kemudian, teteleste. Sudah selesai. Tapi sambil juga bersyukur, Tuhan, salibnya memang ada dalam pelayanan kemarin, tapi sudah selesai Tuhan. Aku sudah menyelesaikan, seperti dulu Engkau Tuhan menyelesaikan. Aku pun juga nggak mau kalah Tuhan, meskipun lingkupnya kecil. Nggak apa-apa kan, kita murid, ya kecil-kecil saja. Tapi kalau yang kecil saja enggak, ya malulah kita ini jadi murid Kristus. Gitu ya. Itu referensinya ada dalam Yesaya 55 ayat 11. Dikatakan firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan melaksanakan dan akan berhasil. Firman tentu di dalam terang perjanjian baru, Yesaya ini kalau kita baca, firman kan berarti Yesus. Cek dalam Injil Yohanes ya. Pada mulanya firman itu ayat 14, ya ada 1. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi dalam terang perjanjian baru, firmanku, ini ya Yesus Tuhan. Tentu dalam konteks Yesaya bukan, tetapi dalam terang perjanjian baru. Berarti berhasil, Yesus berhasil. Apa maksudnya atau kapan Yesus disebut berhasil, saudara? Ini saatnya. Ketika anak manusia ditinggikan, dalam Yohanes 3 ayat 14 sudah digambarkan nantinya anak manusia harus ditinggikan. Dan untuk apa sih Yesus ditinggikan? Untuk apa sih anak manusia ditinggikan? Jawabannya ada di Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, sang anak manusia, atau Yesus Tuhan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Perhatikan, di background belakang yang saya buat itu, Yesus disalibkan. Itulah maknanya Yesus ditinggikan. Itulah kenapa kalau kita kembali pada tema awal pada bagian ini, saudara-saudari ingat tadi apa temanya? Kejayaan. Jadi wasiat ke-6 tentang kejayaan kemenangan. Ini wasiat loh. Seperti contoh tadi itu kalau Anda melayani sampai selesai, berarti Anda jaya. Anda menang, saudara. Nah itu. Jangan dikalahkan oleh salah kita. Jangan dikalahkan oleh penderitaan. Jangan dikalahkan oleh sewotnya teman. Jadi ini wasiat tentang kejayaan, tentang kemenangan. Jadi kejayaan itu saat Yesus ditinggikan pada salib. Lihat background belakang itu. Yesus disalib, Yesus tinggi, Yesus menang. Maka kita mengatakan salib lambang kemenangan. Yesus yang ditinggikan. Ketika Yesus ditinggikan, Yesus menarik semua orang datang. Apa artinya menarik? Menarik ya berarti semua orang datang kepada Yesus. Inilah dia jawabannya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi semuanya ditarik kepada Yesus. Dosa-dosanya disedot. Bahasa gampangnya begitu. Dari ketinggian salib itu disedot seluruh dosa kita. Tentu saya mengatakan gambaran bahasa Jepang jelas dan gampang supaya Anda paham maksudnya ya. Tentu yang teologi nggak ngomong begitu ya. Tapi Rama Bayu nggak terlalu suka ngomong teologi, sukanya ngomong Jepang saja, bahasa Jepang sehingga kita gampang ngerti. Lihat, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi menarik tadi itu menarik seluruh dosa kita. Supaya, perhatikan, kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah yang dimaksud sudah selesai. Kita yang mati, sembuh. Berarti hidup kembali. Itulah maknanya sudah selesai, menang Yesusnya. Maka tema yang ke-6 wasiatnya kejayaan. Kamu juga harus ambil bagian dalam kejayaan Yesus. Tadi contohnya sudah ada dalam bidang-bidang yang kecil-kecil saja. Wasiat terakhir yang ke-7, manunggal persatuan union. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lihat konteks-konteks ayatnya. Pada saat beliau sebelum mengatakan itu, ada tirai terkoyak. Lukas 23 ayat 45. Tirai bait Allah itu yang memisahkan. Perhatikan Keluaran 26 ayat 33. Tabir atau tirai itu
yang dikatakan bait suci terkoyak, berarti terbelah. Sebelumnya menjadi pemisah. Perhatikan bagian bawah. Tirai itu pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Sebelumnya dibatasi, sebelumnya terpisah, sekarang pemisah itu tidak ada lagi. Maka wafat Yesus menyatukan Allah manusia, rekonsiliasi. Tidak ada lagi pemisah Allah dan manusia. Yang terjadi adalah rekonsiliasi, berpelukan. Itulah tadi tobat dan pengampunan. Bertemunya Allah dan manusia, tidak ada lagi pemisah. Dan bagian terakhir, kiranya ayat ini menjadi doa yang bagus pada saat kita nanti menghembuskan nafas terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ingat ya, nanti dirancang. Kalau Anda mau mati doanya ini. Ya rumusannya tidak harus persis, tapi kurang lebih seperti ini. Penyerahan yang total, penyerahan yang pasrah. Bukan menolak, sudah saatnya, ya sudah ikut Tuhan, saatnya aku menghadapmu, yang di dunia sudah nggak usah dipikirkan. Tuhan akan memikirkan yang ada di dunia, bukan? Tuhan tidak kurang cara untuk memikirkan yang kita tinggalkan, maka kuserahkan diriku ke dalam tanganmu. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan itu merupakan pemenuhan dari nubuat di dalam Mazmur 31 ayat 6. Ayatnya persis, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi ketika baginda Tuhan mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu pemenuhan ayat di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6. Jadikan ini doa ajal kita ya, jangan lupa ya. Dan itu setiap hari dinyanyikan sesungguhnya dalam doa orang Katolik yang namanya doa breviarium atau ofisi, atau simpelnya solatnya orang Katolik, yaitu doa pada waktu malam yang namanya kompletorium jam 9 malam. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Setiap hari saya nyanyi lagu ini. Mohon maaf untuk kurang merdunya suaraku, tetapi maksud atau maknanya jelas. Begitu hidup kita selesai. Nggak usah mikir aneh-aneh. Nggak usah mikir nanti yang ditinggal bagaimana. Tuhan, kuserahkan ke dalam tanganmu, diriku, nyawaku, hidupku. Jadikan ini doa ajal, karena wasiat-wasiat Yesus sudah meneguhkan kita. Yesus juga mengatakan seperti itu. Demikian 7 wasiat Yesus, semoga poin-poin yang sudah saya sebut beserta dengan contoh-contohnya dapatlah kita laksanakan. Shalom Alaikum.